capai prestasi saat ini karena kebersamaannya, dia mau kerja keras, dia mau kerja cermas, kita mau kerja ikhlas dalam bingkai keharmonisan. Gitu. Terima kasih Pak Rektor. Jadi apa yang dicapai Undiksa sampai saat ini, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kuncinya adalah kebersamaan dalam keharmonisan. Ya, betul. Lalu apa ya yang sudah dicapai Undiksa akhir-akhir ini yang menurut Pak Rektor menonjol dan menarik, Pak Rektor? Oke, terima kasih. Yeah. Yang pertama yang menonjol dan kita anggap berprestasi itu adalah mungkin LPTK pertama kali, kalau bisa mungkin yang paling pertama lah, kalau nanti kalau ada berikutnya ya, dipercaya oleh Kemenristek dulu ya, sekarang Kemendikbudristek, itu untuk mengampu prodi kedokteran. Itu perjuangannya panjang. Dan kita sesungguhnya tidak di pertama yang menginginkan memiliki prodi kedokteran, karena ada LPTK yang lebih senior daripada kita, tetapi kita yang diberikan itu kan menurut saya juga adalah sesuatu prestasi, prestasi karena kita bersama dan juga pasti karena kendaknya juga ya. Terjadilah sekarang di tahun keempat ya untuk kedokteran yang dimiliki oleh Undiksa, yang mana juga kedokteran ini setelah saya lihat-lihat, saya tanya-tanya, ternyata juga menjadi tolok ukur bagi kemajuan prodi kedokteran yang baru. Itu artinya bahwa prodi kedokteran Undiksa ini sesungguhnya untuk yang baru-baru kita bisa yang terbaik. Dan kemarin kita sudah di visitasi daring ya, karena ada ketentuan di dalam izin yang diberikan itu 2 tahun kita harus melakukan akreditasi. Dan kita sudah kirim, dan di tahun ketiga sudah kita dikunjungi daring, dan rencananya nanti Agustus Desember ini akan dilakukan kunjungan dengan offline luring ya, nanti akan ada dari Lampedekes untuk melihat ini. Nah, kesan di dalam daring itu sudah bagus, karena nanti memenuhi target kita 2 tahun kita sudah bisa meningkatkan statusnya dari izin yang diberikan terakreditasi C menjadi terakreditasi B. Nah, prestasi berikutnya juga adalah apa yang dicapai oleh Undiksa sebagai institusi menjadi badan layanan umum. Yaitu di awal-awal kita berjuang, tapi akhirnya bisa ya, walaupun sekarang itu sudah diperintahkan oleh Mas Menteri, semua perguruan tinggi satker harus ke BLU, dan yang BLU harus bisa menuju PTN BH. Nah, kalau prestasi yang dicapai juga di samping kita sudah BLU kan status akreditasi institusinya gitu. Nah, ini juga kita sudah berada dalam status akreditasi unggul, itu artinya kita sudah tidak ada ring yang besar dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Dan di situ kalau tidak salah kita yang ke-26 ya yang mendapat akreditasi A dari sekian ribu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu kan menurut saya itu juga prestasi. Mengapa saya katakan prestasi? Ini kan kita lebih belakangan menjadi universitas, bukan lebih belakangan, mungkin terakhir di dalam jajaran 12 LPTK kita menjadi universitas. Tapi kita beberapa harus kita salib, itu kan juga satu prestasi. Karena apa? Ya, karena kebersamaan. Nah, setelah kita akreditasi juga kita lihat prodinya itu sampai kita kaget, hampir semua yang kita usulkan di tahun 2020 itu bisa mencapai harapannya, itu terakreditasi unggul ya. Tambahan sampai 13 prodi di tahun 2000 ini yang kita meningkat statusnya dari B ke unggul. Nah, di samping akreditasi, kalau kita lihat juga di status perankingan perguruan tinggi, itu kita juga termasuk perguruan tinggi tergolong 50 besar, karena kita ada di ranking kalau tidak salah 42 nasional, ada dari 4.500. Dan kemarin saya baca ya, saya lihat dan juga sudah diupload oleh beberapa rektor yang lain, Undiksa itu berada di ranking 11 di
SIR ya. Ya. Scimaco Institution Ranking. Ranking. Itu ranking 11 nasional ya. UI-nya pertama dan seterusnya, kita 11 persis sama skornya dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita luar biasa bersama bahwa UPI itu adalah perguruan tinggi pembina dulu, masih tidak IKIP kan. Kita masih belum ada apa-apanya karena kita masih dalam kandungan, belum lahir waktu UPI sudah menjadi IKIP pembina. Kita masih FKIP Udayana ya, karena dari PIP FKG berubah menjadi PIP. Saya ingat sekali itu. Tapi sekarang kita sudah bersama, kan luar biasa. Ya, itu memang harus kita akui dan harus kita berikan apresiasi terhadap capaian-capaian ini. Nah, yang terakhir mungkin capaian yang perlu saya sampaikan di sini adalah apa namanya itu ya? SIMKAD Mawa barangkali. Kalau SIMKAD Mawa mungkin sudah lama ya. Kita bisa meningkat lagi. Oh. Yang paling utama itu adalah kebersamaannya ini. Ya. Istilahnya semangat teman-teman ya, teman-teman dosen pegawai untuk memelihara kampus ini seperti yang saya lihat, seperti memang memelihara rumahnya sendiri gitu ya. Kan semua pegawai dosen itu memberikan kebaikan-kebaikan untuk lembaganya gitu ya. Boleh dilihat ya bahwa tidak banyak ya, walaupun kalaupun itu ada ya, tidak banyaklah pegawai yang malas gitu ya. Tidak banyaklah dosen yang memang tidak ingin menjadikan Undiksa ini bereputasi baik. Tidak banyak, dan barangkali bisa jadi tidak ada, karena dari pemantauan saya itu hampir semua pegawai dan dosen dia sudah istilahnya bersatu atau menyatukan tekadnya ya untuk bekerja bersama dengan keikhlasan dan kekeluargaan dalam bingkai keharmonian untuk menjadikan Undiksa yang sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu unggul secara internasional, sebagaimana visi yang telah ditetapkan oleh Senat, yang telah diputuskan juga oleh Kemendikbud melalui statuta. Itu yang saya lihat paling spektakuler itu adalah kebersamaan. Sehingga sekarang kan tidak ada istilahnya apa ya, ini kelompok A, kelompok B. Kita adalah Undiksa semua. Fakultas juga bergeraknya bersama untuk Undiksa. Masing-masing jurusan yang dari fakultas bergeraknya bersama untuk kemajuan fakultasnya. Itu yang saya lihat. Ini yang saya memang ingin sampaikan di sini, dan harus kita bisa pertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi. Siapapun nanti yang akan memimpin ini, kita harus bisa menjadi lebih baik dari terdahulu. Kalau saya kan gitu cita-citanya. Pendahulu saya sampai di mana saya harus bisa. Dan Astokare menurut penilaian teman-teman itu kita sudah bisa melampaui, berikutnya nanti harus bisa melampaui. Maka cita-cita di tahun 2045 kita bisa capai lebih awal. Kalau memang siapa nanti itu betul-betul dia menjaga komitmen ini, kebersamaan dalam keharmonisan. Pak Rektor, dari sejumlah prestasi monumental yang telah Undiksa capai selama kepemimpinan Pak Rektor, mulai dari diizinkan membuka prodi kedokteran satu-satunya sampai saat ini, perguruan tinggi LPTK yang diizinkan, kemudian yang kedua akreditasi unggul yang diperoleh, lalu BLU, mana yang menurut Pak Rektor paling berkesan, Pak Rektor? Yang barangkali menyebabkan fluktuasi perasaan Pak Rektor naik turun ketika menunggu keputusan prestasi itu kita capai, Pak Rektor. Terima kasih. Nah, yang paling berkesan ada dua ya. Tapi yang paling berkesan itu adalah waktu akan diberikan izin prodi kedokteran. Itu yang paling berkesan karena kita berjuang sejak tahun 2010 ya. Memang karena Pak Menteri ada kegiatan di mana dia, kalau dasar di Pontianak ya, dia mau menunda kedatangannya ke sini. Akhirnya saya janjikan Pak Menteri jam berapa mau ke Pontianak, saya akan usahakan waktunya. Tapi kan tidak bisa Pak Rektor, perjalanan ke Singaraja itu kan paling cepat itu 2 jam. Enggak Pak Menteri, kita bisa 30 menit di bawah itu. Akhirnya saya sampai berani sewa helikopter
Dan mengapa saya katakan yang paling terkesan, karena pertama kali saya naik helikopter yaitu bersama Pak Menteri ya, yang mana saya masih ragu-ragu, tapi setelah berikutnya sudah menjadi biasa. Tapi yang pertama kali saya naik helikopter itu adalah saat saya menyambut Pak Menteri di bandara untuk datang ke Undisa menyerahkan izin prodi kedokternya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa meningkatkan status akreditasi institusi kita dari B ke unggul ke A. Ini juga menurut saya itu kesannya luar biasa. Mengapa saya katakan kesan luar biasa? Karena saat itulah semua dosen, semua pegawai itu seperti betul-betul dalam satu keluarga. Ya. Tidak ada yang tidak memberikan komen yang baik pada siapapun yang bertanya, entah dia mungkin reviewer langsung atau mungkin dia orang lain yang menanyakan, bahwa dia menyampaikan Undisa pada saat itu yang baik-baiknya saja. Walaupun pasti ada, kalau sesuatu apalagi diskusi yang besar ini pasti ada yang mungkin tidak baik, tetapi itu disembunyikan. Itu artinya kan semua pegawai dan dosen itu menginginkan ada perubahan status dan dia mau merelakan kegiatan-kegiatan yang lain tidak diikuti. Ini saya lihat sekali ya. Dan juga pada saat itu terjadi suatu kondisi yang khusus menurut saya, karena hampir semua rekan-rekan itu berpakaian putih-putih dan pakai bunga pucuk, dan dia katanya berdoa di rumahnya untuk bisa di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari reviewer itu, kita semua bisa menjawab. Itu artinya dia sudah melakukan suatu aktivitas secara skala dan niskala, artinya full power lah dia untuk bisa menjadikan Undisa dari B ke A. Ini kesan saya yang luar biasa kepada semua teman-teman ya, terutama panitia di akreditasi itu ya. Saya sampai sekarang masih ingat siapa orang-orangnya, bagaimana usahanya dia bekerja siang dan malam, karena itu persiapannya luar biasa ya. Sampai kita kemana-kemana tapi dengan easy going. Artinya kita menikmati perjalanan-perjalanan itu. Ya, karena saya ikut dari penjemputan reviewer, juga saya ikut menemani, menerima sampai menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan daripada reviewer. Itu kesan saya yang luar biasa ya. Sejak saya menjadi pimpinan di Undisa itu ada dua hal yang paling saya tidak bisa lupakan. Kesannya luar biasa dan memberikan kebahagiaan bagi saya khususnya dan tentu juga bagi Undiksa. Jadi pantas Pak Rektor itu jadi karya monumental Undiksa di bawah kepemimpinan Pak Rektor. Prodi kedokteran dan akreditasi unggul itu memang sangat fenomenal dan sangat penting bagi kemajuan Undiksa dan bagi persepsi masyarakat terhadap Undiksa. Pak Rektor, ini penilaian netizen istilahnya Pak Rektor. Jadi kalau teman-teman menyebut netizen ya atau pemirsa lah kalau boleh. Bukan saya ya Pak Rektor, ini saya menyampaikan penilaian netizen gitu loh. Jadi Pak Rektor katanya jago nego gitu. Jago negosiasi itu artinya Pak Rektor itu mampu membina hubungan yang baik dengan atasan, katakanlah begitu. Tetapi kalau orang melakukannya untuk membina hubungan baik ke atas, kadang-kadang nginjak-nginjak ke bawah loh Pak Rektor. Tetapi Pak Rektor mampu dua hal ini katanya. Jadi mampu membina hubungan baik ke atas, tetapi mampu juga mensejahterakan dan mengayomi ke bawah. Sehingga terjadi kebersamaan di bawah, tetapi komunikasi dan relasi Pak Rektor ke atas juga bagus. Itu penilaian netizen, benar atau tidak? Kalau saya melihatnya sih benar gitu. Nah ini apa kuncinya ini Pak Rektor ini? Apa ya? Kalau saya sebenarnya tidak tidak. Ya di situ low profilnya Pak Rektor lagi itu. Jadi menyebabkan orang kok bisa ya, jadi Pak Rektor kelihatan low profile, tetapi negonya ke atas bagus, relasinya bagus, tanpa ada kesan neko-neko, tetapi mengayomi ke bawah sehingga terjadi kebersamaan seperti yang Pak Rektor ceritakan tadi, itu terjadi.
Ini juga luar biasa menurut penilaian netizen katanya Pak Rektor. Mungkin begini ya. Dan juga saya sampaikan di keluarga gitu ya. Termasuk keluarga besar, tidak hanya nuklir family saya sampaikan. Anggaplah saya bisa seperti sekarang ini kan karena Mbok juga rajin berdoa. Kamu juga ponak-ponakan saya rajin berdoa sehingga Bapak bisa seperti sekarang ini ya. Demikian juga barangkali ya, cuman saya tidak pikirkan itu ya. Di kampus pun mungkin juga saya begitu ya. Saya bisa berkomunikasi baik dan bisa disayangi lah dalam tanda kutip ya oleh pejabat-pejabat di Kemendikbud ya seperti Pak Menteri, termasuk yang di kementerian yang lain juga. Ya kenapa kok dia sayang? Mungkin karena doa-doa dari teman ya. Setiap saya pergi saya bilang mamanya, mungkin teman-teman berdoa ya Tuhan semoga teman saya, sahabat saya Pak Nyoman Jampal terselesaikan urusannya. Mungkin dia berdoa begitu ya. Sehingga akhirnya saya ke Jakarta betul akhirnya dilihat, "Oi Pak Nyoman sini." Nah, dipanggil gitu akhirnya kita bisa lebih awal masuk dibandingkan yang antri. Itu artinya apa? Artinya tetap kalau kita didoakan oleh orang lain barangkali itu akan bisa kita mencapai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan kekhususan kita sendiri saja. Nah, persoalannya kan bagaimana agar orang lain mau berdoa untuk kita kan gitu ya. Ini barangkali bukan sih persoalannya, yang perlu mungkin saya sampaikan pemikiran saya, kenapa kok orang lain mau berdoa kepada saya, mungkin karena saya menunjukkan dan tidak hanya menunjukkan, mungkin saya berbuat dengan ikhlas dan berusaha memang membantu sepanjang yang bisa saya bantu siapa saja gitu ya, dan tidak boleh saya sampaikan di sini kan ini kan bisa dipublish nanti. Tidak saya mengharapkan imbalan yang menyebabkan orang lain sampai menderita gitu ya. Memang kan umpamanya kita ada yang tidak atau sulit dia membuat jurnal ya coba kita bantu gimana bisa artikelnya terbit pada jurnal itu. Nah mungkin dia ada kepepet uang ya coba kita bantu buat memo umpamanya di mana dia bisa pinjam uang walaupun tidak dari kita kan, kita kan juga ada keterbatasan dana. Kalau mungkin ada yang mengeluh mungkin tentang masalah yang dihadapi, mungkin saya mencoba juga mendengarkan. Walaupun saya tidak memberikan solusi karena kan berbeda, kalau Pak Dekan kan orang psikologi itu ada tekniknya lah untuk memberikan solusi terhadap persoalan. Kalau saya mungkin hanya mendengarkan, nah cuman memang apakah karena itu, tapi saya yakin tidak ya. Apakah mungkin begitu ada orang menangis, saya ikut mengeluarkan air mata? Apa karena itu dia akhirnya menghormati saya atau mendoakan saya gitu ya? Tapi begitulah saya ya, sampai saya bilang sama sekretaris, dia nanti kalau ada yang agak gini ya jangan dikasih ke Bapak ya. Kalau dia mau nangis jangan dikasih, kan Bapak malu kalau nangis gitu ya. Tapi saya memang tidak buat-buat itu ya. Tidak harus saya gini, jujur aja ini ya. Saya tidak pernah ngai-ngai gitu ya. Kayak saya lakukan apa adanya, apa yang bisa saya lakukan. Soal nanti dia akan menyatakan bahwa itu baik atau tidak, itu kan terserah penilaiannya dia. Karena saya tahu secara teoritis bahwa dia buruk atau tidak, atau baik atau buruk tergantung persepsi gitu ya. Silahkan dia kan tidak kita paksakan persepsinya dia, tapi yang penting kita coba berjalan sebagaimana yang kita pikirkan baik itu dulu ya. Soal nanti nilai buruk atau tidak ya silahkan dia, tapi nanti lama-lama kalaupun di awal dia mau persepsi kita buruk, tapi setelah lama-lama dia ketemu ternyata Pak Nyomannya begini, mengapa waktu itu dia ngomongnya begitu, inilah tujuannya dia, karena dia akhirnya kan tahu baiknya di kemudian hari, sehingga di kemudian hari itulah baru dia gini kan, tapi tidak apa-apa. Dan justru menurut saya ini sangat luar biasa juga ya. Yang kita bisa rasakan begitu orang menyadari lah, anggap bahwa pada mulanya dia menilai kita begini begitu, setelah lama-lama dia tahu kita tidak, ada yang sampai menangis, yang pura Pak Rektor, Pak Nyoman gitu ya. Tapi saya sih tidak apa-apa, memang juga tidak terlalu besar kepala lah kalau dapat sanjungan, saya biasa-biasa saja karena katanya ini kan agak tipis bedanya gitu ya. Antara pujian dan caci
cacian itu kalau menurut saya kita terima sebagai cara Tuhan untuk mengoreksi kita. Luar biasa Pak Rektor. Baik Pak Rektor, jadi kita telah bicara banyak tentang apa yang telah kita capai, keunggulan-keunggulan dan lain sebagainya. Adalah tidak proporsional kalau kita berbicara hanya keunggulan, kebaikan kita. Jadi tidak imbang pembicaraan kita kalau kita tidak melakukan koreksi terhadap apa yang masih kurang. Kalau boleh izinkan saya bertanya pada Pak Rektor, kira-kira apa yang masih kurang di Undiksa sampai saat ini Pak Rektor? Terima kasih. Nah, kalau berbicara apa yang masih kurang tentu banyak. Tetapi kekurangannya itu harus kita ukur dari kebutuhan. Kalau kita ukur dari keinginan akan tambah banyak lagi kekurangannya. Ini kan kita mengukur dari kebutuhan saja. Yang saya inginkan sesungguhnya dari Undiksa ini ya, ada kekurangan-kekurangan yang saya lihat di Undiksa ini antara lain yang pertama adalah dari dana BLU Badan Layanan Umum kita masih sangat rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah kekurangan ini harus kita carikan solusinya. Ya salah satu solusinya kita harus betul-betul dapat membuat suatu program kegiatan yang prospektif, yang efektif dan efisien. Di samping itu memang sumber-sumber pendanaan kita barangkali sudah kita pikirkan untuk ke yang lain, tidak hanya sebatas pada mahasiswa tetapi apa yang ada di Undiksa ini. Gimana kita bisa menempatkan gedung dan lain sebagainya untuk bisa mendatangkan uang. Bagaimana SDM kita yang istilahnya mendapat honor dari luar akibat dia diminta oleh perguruan tinggi atau oleh apa gitu ya untuk menjadi narasumber atau menjadi staf ahli dan sebagainya, itu saya harapkan nanti ada kontribusinya lah kepada lembaga. Karena apa? Karena dia diminta, dia dijadikan oleh orang luar itu kan karena dia ada label sebagai staf Undiksa gitu ya. Nah ini kekurangannya ini sampai saat ini belum terjadi. Pernah kita rencanakan sampai sekian persen, tapi akhirnya nggak terjadi. Ini saya harapkan ini harus diterjadikan. Nah mengapa ini saya katakan penting? Karena kalau kita memang istilahnya memberi untuk kemajuan Undiksa, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita berikan. Artinya apa? Artinya saya sesungguhnya ingin bersama-sama teman-teman untuk kita bisa menjadi lebih baik. Ya, karena kalau kita memberi katanya kan bagus itu kan. Nah, kekurangan berikutnya dari kebutuhan kita sesungguhnya masih ada kekurangan peningkatan sarana prasarana. Walaupun kita sudah bangun hampir setiap tahun, tapi kita masih kurang. Karena apa? Karena kita juga menambah terus jumlah prodi gitu ya. Kalau kita hanya cukup pada prodi itu, barangkali ini sudah berlebih. Tapi karena bagaimana perkembangan zaman, maka kita ikuti dengan pengusuran prodi-prodi baru untuk menjawab tantangan zaman ini gitu ya. Sehingga kalau tidak salah di tahun 2020 ini kan ada 4-7 prodi yang kita usulkan ya. Yang baru juga ada yang keluar. Ini kan tentu harus kita miliki suatu sarana prasarana ya untuk prodi-prodi yang baru itu. Nah, yang kekurangan yang ketiga, nah tentu begini, boleh dianggap kekurangan atau mungkin yang saya maksud begini. Bagaimana betul-betul kita memang harus bersepakat ya, untuk nanti dana yang kita miliki ini ya, yang diusahakan harus lebih kepada peruntukannya gitu ya. Nah ini yang memang masih belum, tetapi karena di mana-mana itu memang terjadi seperti di Undiksa dan bahkan lebih ribet lagi gitu. Anggaplah mungkin penuntutan adanya rimun yang lebih tinggi. Kan kita kalau sudah dengan gaji kita sudah cukup pamannya, rimunnya yuk kita atur. Artinya kan tidak harus 40% itu ya. Nah ini memang kita harus penuhi. Kalau tidak akan menjadi persoalan.
Nah ini menurut saya ini masih perlu kita tingkatkan lagi lah kebersamaan kita atau keberterimaan kita dengan kondisi dana yang kita miliki, bagaimana agar dana yang ada ini yang kita peruntukkan betul-betul kita bawa ke sana. Contoh, kita di sini kan ada sumbangan pengembangan kelembagaan. Bagaimana kesumbangan pengembangan kelembagaan itu memang kita gunakan untuk pengembangan kelembagaan. Ya, sehingga nanti tiap tahun ya kita kan tidak bisa mengharapkan dana dari pemerintah semata ya. Tiap tahun kita sudah bisa membangun apa itu sudah pastilah, kalau tidak salah mungkin anggaplah kalau di SPK itu bisa jadi sekitar sampai 11 umpamanya, mungkin setiap tahun kita harus membangun ini. Walaupun sudah kita lakukan, tapi karena ditanya kekurangannya, saya ingin biar sudah setiap tahun berapa SPK itu dan jangan diganggu-gugat. Ini kita gunakan untuk membangun. Nanti yang ini baru kita untuk operasional. Di luar daripada SPK. Karena kita punya ada UKT kan. UKT itu silakan. Tapi SPK, pengembangan kelembagaan atau SPI, pengembangan institusi yang mana diberikan oleh mahasiswa di awal dia kuliah di sini hanya sekali itu harus sudah kita rencanakan dengan baik. Nah, ini yang memang masih saya harapkan bisa betul-betul kita ikhlaskan untuk membangun Undiksa. Baik Pak Rektor, jadi lengkap sudah pembicaraan kita mulai dari keunggulan yang kita capai lalu kekurangan yang masih ada. Dan sekarang Pak Rektor kan masa jabatan yang kedua untuk Rektor dan itu artinya sudah tertutup peluang untuk yang berikutnya menjadi Rektor lagi gitu. Apa pesan Pak Rektor kepada generasi penerus Pak Rektor di kemudian hari Pak Rektor? Terima kasih. Nah, ini yang bagus ya. Beda saya dengan menjawab kekurangan tadi, saya agak mencari-cari itu ya. Harus saya jawab memang. Walaupun sebenarnya kalau saya bilang tidak ada yang kurang kan sombong, saya bilang nanti gitu. Harus saya jawab. Yang perlu saya sampaikan di sini untuk generasi berikutnya gitu ya, karena kita kan sudah 60 ke atas kan, tidak mungkin lah menjadi. Tapi rahasia Pak Rektor. Tapi rahasia. Kita memang harus bisa mempertahankan kondisi saat ini. Ya, karena apa? Karena banyak orang yang menyampaikan semoga dia tidak menyanjung-nyanjung gitu ya. Tapi katanya betul-betul bukan dengan Pak Rektor aja saya ngomong gitu ya. Ini kondisi yang luar biasa yang belum pernah dia lihat. Ini senior juga yang menyampaikan saya ya. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada generasi penerusnya dengan capaian Undiksa saat ini, kalau nanti generasi berikutnya bisa mempertahankan ini, apalagi meningkatkan, maka yakinlah bahwa Universitas Pendidikan Indonesia tidak harus menunggu 45 tahun untuk unggul di Asia. Apa itu? Yang pertama adalah kebersamaan. Jangan sampai berpikir karena kita hebat, karena kita pintar, kita tidak membutuhkan orang lain. Jangan pernah berpikir begitu. Sepintar apapun generasi berikutnya, dia harus berpikir bahwa saya akan berhasil bila bersama teman-teman yang lain. Itu ya, kebersamaan. Yang berikutnya harus berani kerja keras. Ya. Tidak hanya menunggu, coba berkreativitas, inovatif. Kan itulah menyebabkan nanti kita bekerja keras. Bekerja keras itu kan tidak harus nguyang batis, nguyang lima, tapi kerja keras juga di otak kita ini harus apa lagi kan disebut dengan kreativitas dan inovasi yang harus kita bisa berikan kepada lembaga ini untuk menjawab tantangan. Karena tantangannya ini kan unpredictable itu kan, kalau kita tidak memiliki suatu semangat kerja keras tidak akan bisa terjawab itu. Maka kerja dan kerjalah. Kalau Jokowi bilang kerja kan gitu ya. Nah, kita harus kerja dan kerjalah. Di samping kerja keras memang kita harus kerja cermat. Kerja cermat itu barangkali menyatukan antara kekuatan logik kita, logikal kita dengan emosional kita dan spiritual sosial kita. Artinya dalam satu kejadian itu dia harus bersama itu ya. Bagaimana kita melihat juga dengan hati, bagaimana dengan pikiran kita, bagaimana kira-kira orang lain ini semua dilihat sehingga akhirnya kita bisa bekerja menghasilkan sesuatu
yang dianggap baik oleh semuanya. Ya, itu karena hasil daripada kerja cerdas. Berikutnya kerja ikhlas atau yang sering disebut sekarang itu dengan kerja dengan hati yang hidup. Kerja ikhlas. Kalau Pak Gading pernah membilang dulu kan unconditioning positive regard. Kita tidak mengharapkan tapi bekerjalah gitu. Memang ternyata benar itu ya. Kalau kita sudah harapkan, oh nanti saya begini, mendapat 1 juta, sudah direncanakan, oh dapat 1 juta, maka saya akan nginap di Bali Beat 2 malam, karena 500 per malam sudah habis dia kalau kita dapat 1 juta. Tapi kalau tidak, tiba-tiba datang, oh merasa, oh dengan kerja saya gini dapat sebanyak gini, gitu. Artinya kan mengulangi lagi kita untuk bekerja, karena kan itu sifatnya manusia. Tidak ada manusia yang ingin terhindar dari kebaikan atau dari kenikmatan, anggaplah begitu ya. Oleh karena itu kerja ikhlas dalam artian dia bekerja tidak melihat hasilnya tapi dia kerjakan, begitu tiba-tiba mendapat hasil baru dia berbangga dan akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Di samping kerja ikhlas juga harus kerja yang memang melihat bahwa kita ada dalam satu keluarga. Artinya semua penting, tidak hanya kita saja, tetapi juga anggaplah teman-teman kita, kalau di keluarga kan istri, suami, anak, dan juga mungkin ada cucu di sana yang harus kita pelihara dengan baik dalam artian bagaimana dia bisa sehat, sejahtera. Demikian juga kita di kampus ini, bagaimana agar dengan pekerjaan kita ini semua sehat. Apalagi ada arahan dari Mas Menteri, pertama harus sehat ya. Tapi bagaimana harus sejahtera gitu ya. Itu kan asas kekeluargaannya. Biar kita berbahagia. Kalau keluarga pasti ingin keluarganya itu bahagia. Demikian juga yang kita harapkan dan sering juga disampaikan oleh pendahulu kita bahwa harus kita pelihara rumah ini sebagai kampus ini sebagai rumah kedua. Itu artinya kita terapkan coba dengan asas kekeluargaan, maka kita pasti akan bisa bekerja yang ikhlas tadi, bekerja yang cerdas lagi dan bekerja yang keras ini gitu ya. Dalam bingkai keharmonisan. Tidak boleh lepas itu. Karena itulah yang membingkai segala aktivitas kita di kampus juga. Baik dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi maupun yang lainnya. Itu memang harus dalam bingkai keharmonisan. Kalau sudah harmoni, maka tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Dan pasti hasilnya akan membahagiakan kita semua. Mengapa bahagia? Karena kita harmoni. Kalau orang harmoni adalah menerima kan gitu kan. Kalau kita sudah mensyukuri apapun itu, maka terjadilah kebahagiaan. Nah, soal orang lain nilai silahkan dia, tapi kita semua di Undisa harus berbahagia dengan kondisi yang kita bisa capai dengan kerja yang tadi ini kan, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dalam kebersamaan kekeluargaan ini. Luar biasa sekali lagi Pak Rektor. Jadi mudah-mudahan generasi penerus Pak Rektor pada mendengarkan ini dan lalu ditanam. Bisa ditingkatkan. Ya, lalu ditanam di dalam hati untuk diimplementasikan pada saatnya nanti. Gitu. Sedikit lagi Pak Rektor, ini podcast PIP ini baru Pak Rektor dan teman-teman kerja keras untuk bisa mewujudkan itu dan juga ada pemirsa yang barangkali sedang menonton sekarang. Apa pesan-pesan Pak Rektor berkaitan dengan podcast PIP dan juga pemirsa podcast PIP ini Pak Rektor? Terima kasih. Nah ini barangkali kan wujud daripada pemikiran cerdas di samping kerja keras dari teman-teman di PIP ya. Ini kan sesungguhnya kan menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 ya. Nah mengapa saya katakan begitu? Karena zaman sekarang itu harus kita memanfaatkan teknologi. Bagaimana agar informasi, apakah itu mungkin dalam bentuk nanti pendidikan pengajaran dan juga barangkali nilai-nilai juga kita bisa sampaikan melalui podcast ini dengan cepat kepada seluruh masyarakat. Artinya apa? Artinya saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman Pak Dekan ya di PIP ini yang telah memiliki podcast yang mana tujuannya adalah untuk bisa lebih cepat atau secara lebih masif lagi menyebarkan informasi-informasi yang nanti akan bisa menggugah atau menjadikan masyarakat pendengar gitu ya atau pemirsa itu menjadi yang
lebih baik. Sekali lagi saya harapkan podcast ini bisa didikatkan nanti statusnya yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi. Ya. Terima kasih, ini yang terakhir Pak Rektor. Netizen pasti nunggu-nunggu ini. Siap. Ya. Siap. Setelah Pak Rektor jadi menyelesaikan tugasnya yang kedua ini sebagai rektor, rencananya apa Pak Rektor? Gubernur kali atau dirjen atau menteri barangkali Pak Rektor? Kalau saya jawabnya begini, kalau dirjen, menteri pastilah enggak kan. Ya. Kalau gubernur mungkin ada yang pernah berpikir saya ke bupati, ya saya jawab pastilah tidak gitu. Saya tidak mungkin ya apa ya. Dulu pun saya tidak pernah berpikir jadi dekan, jadi rektor gitu ya. Sampai sekarang demi Tuhan saya tidak pernah berpikir nanti habis ini saya akan jadi gini-gini, tidak ada. Yang jelas saya akan mencoba juga berusaha sebagaimana yang menjadi kebiasaan keluarga. Kalau di keluarga saya itu yang saya dengar ya dari kakek itu, ya. Kalau dari Kumpi memang cuman jauh sekali ya. Ya kan aslinya orang Kelan ya. Dari Kumpi katanya mungkin entah bagaimana dia diberikan tugas menjaga kehutanan. Akhirnya dia menetap di Bualu. Kakek saya itu dia seorang dukun. Bapak saya juga seorang dukun dan pernah waktu sakit itu apakah ini karena apa? Ada yang menyampaikan harus siung ngaku agam harus sembuh katanya. Sehingga saya ngaku agam lah di sana untuk meneruskan kebiasaan leluhur. Ya mungkin nanti selesai ini saya akan berusaha atau mencoba lah untuk mengikuti apa yang menjadi perjalanan leluhur saya. Soal apakah bisa seperti dia ataupun tidak itu kan persoalan lain. Tapi saya ingin juga berkiprah untuk mengikuti perilaku leluhur saya, yaitu menekuni dunia spiritual. Maaf, itu yang saya cari, bukan lagi menjadi pejabat-pejabat di dunia ini. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi mohon maaf cukup lama waktu yang kami sita bersama netizen para pemirsa podcast BIP. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih netizen atau pemirsa kepada Pak Rektor dalam kesibukan yang sangat tinggi berkenan hadir menyapa para pemirsa podcast. Gitu. Mohon maaf selama saya mendampingi dan memfasilitasi pertemuan Pak Rektor dengan pemirsa ada hal-hal yang saya sampaikan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak kurang pas yang menyebabkan Pak Rektor kurang berkenan. Gitu. Mohon maaf. Saya juga mohon maaf ini sebelum diakhiri oleh Pak Dekan, pada pemirsa dan juga pada warga PIP semua. Bila mana mungkin jawab saya itu agak bernada menggurui gitu ya. Tapi yang jelas saya berkeinginan bagaimana orang yang mendengar bisa lebih baik dari saya itu intinya ya. Yang jelas saya selalu ingin orang lain itu lebih baik dari saya. Oleh karena itu kalaupun ada kata saya mungkin sikap saya yang dianggap tidak pas, mohon dimaafkan. Tentu saya tidak sengaja. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Rektor. Baik pemirsa yang saya hormati dimanapun berada. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Rektor. Mudah-mudahan beberapa hal bisa kita petik untuk panduan kita dalam menjalani hidup ke depan. Sampai jumpa di lain kesempatan.